Baik, ibu-ibu sekalian, pertama saya menyampaikan permohonan maaf kalau suara saya tidak seperti biasanya. Biasanya kan kencang, bersair pula. Ya, hari ini Allah takdirkan belum kembali suaranya. Sebenarnya sudah 2 pekan saya kurang sehat. Termasuk kemarin menghadiri majelis ilmu di Masjid Al-Ikhlas. Bu Haja Nurmalah hadir kemarin ya. Dibantu pakai MC, pakai moderator membacakan slide-nya. Tapi yang paling penting, ayo luruskan niat. Apa niat kita? Thalabul ilmi, dan semoga kita semakin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tersedia hidangan istimewa hari ini, maka kita cukupkan kultum saja ya. Kultum kuliah. Kuliah 17 menit, berikut tambahannya insya Allah. Baik ibu sekalian, karena Allah kita bertemu, karena bersaudara takkan berpisah. Kita hadir di majelis ilmu, semoga Allah turunkan berkah. Amin ya robbal alamin. Kalau ngomongin maulid, memang sampai hari ini banyak ungkapan perdebatan. Ada yang mengatakan maulidan itu bid'ah. Ya Bu, apa sikap kita? Nggak usah sibuk mikirin itu. Luruskan niat untuk kita cinta Rasulullah. Maka hari ini kita taklim nih, bagaimana ekspresi cinta kita pada Rasulullah. Itu yang paling penting. Ya, yang melaksanakan maulid bukti cinta Rasul, nggak ada masalah. Yang tidak melakukan maulidan, ya nggak masalah. Yang penting jangan saling menyalahkan. Lebih baik saling mendoakan, betul. Ibu sekalian, mengapa kita cinta pada Rasulullah? Jawabannya apa? Mengapa kita cinta pada Rasulullah? Karena ya itu ayatnya kan dibaca tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Berarti suri teladan terindah adalah Rasulullah. Nabi Muhammad itu keikhlasannya nggak bisa diukur. Karena tujuan beliau itu apa? Semuanya agar umatnya masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku itu pasti masuk surga, kecuali yang nggak mau. Ada nggak yang nggak mau masuk surga? Cuman ngomong doang cinta Rasul, tapi sebenarnya membenci Rasul, tidak mengikuti risalah Rasul. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Jadi alasan mengapa kita cinta Rasulullah, karena Rasulullah suri teladan yang terbaik, uswatun hasanah. Untuk siapa Nabi itu diutus? Untuk semua manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Jadi yang gak cinta Rasul rugi. Nah, itu alasan pertama. Alasan kedua, mengapa kita cinta Rasul? Apa Bu? Mengapa kita cinta Rasul? Alasannya apa yang kedua? Iya, apa tadi? Karena kita ingin bersama Rasulullah. Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kau cintai. Tapi kalau ngomong cinta kan bukan sekedar mengatakan I love you.
Kalau bahasa Sundanya apa tuh? Bu, waktu suami ngomong cinta sama ibu, apa yang dikatakan suami? Masih ingat gak tahun sekian-sekian tuh? Kalau ibu bilang sama suami gimana rasa cintanya? Masya Allah. Aku mencintaimu seumur, berarti sehidup. Bu, yakin ya, walaupun sekarang suami sudah mendahului, insya Allah nanti di akhirat sama-sama masuk. Masih ingat ayatnya enggak? A'udzu billahi samiil alimi minasy syaithanir rajim. Saya pingin yang baca tadi Ibu Korea bagus tadi Koreanya. Bu Yaya, tolong Ibu aja yang baca ayat ini ya. Suara Ustadz lagi kurang bagus. Bu, dibuka surat 13. Kan pengen sehidup sesurga. Surat 13 ayatnya 23-24. Ayo. Surat 13 23-24. Surat 13 surat Ar-Ra'd ayatnya 23-24. Ayo Ibu. Yang kenceng. Suaranya lagi bagus nggak apa-apa. Ayo. Iya. Ayo. Artinya itu orang surga Allah, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh, yang pasangannya dan cucunya, sedang para malaikat masuk ke dalam tempat mereka dan semua pintu. Sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahannya. Semoga kita, keluarga kita, orang tua kita dan orang soleh semuanya kelak masuk surganya Allah. Amin ya robbal. Di surga bersama siapa, Bu? Bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu alasan kita cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gimana membuktikan cinta kita pada Rasulullah? Nah, bukti cinta kita pada Rasulullah itu ada 6 caranya. Pertama, kita hendaklah mendahulukan Rasulullah. Berarti kita pecinta Al-Quran dan
as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya mendahulukan Rasulullah. Dulu ada kisah. Ketika Nabi bertanya pada seorang sahabat Umar bin Khattab, "Ya Umar, bagaimana cintamu kepadaku dan dirimu?" Maka kemudian sahabat Umar menjawab, "Ya Rasulullah, setelah aku mencintai diriku, engkaulah orang yang paling kucintai." Itu kata sahabat Umar. Maka kemudian Nabi menegur beliau, "Ya Umar, demi zat yang tanganku dalam genggamannya, ucapanmu tidak benar." Bagaimana yang benar? "Akulah orang yang kau cintai, baru dirimu sendiri." Maka Umar kemudian mengulangi kalimat itu, "Engkau lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri." Rasul kemudian mengatakan, "Sekarang imanmu sudah benar." Jadi Bu, kita harus mendahulukan Rasulullah SAW. Setelah Allah, Rasulullah, baru orang tua kita, diri kita, dan anak-anak kita. Itu yang pertama ya, ilmunya ya. Bukti cintanya begitu. Yang kedua, membenarkan ucapan Rasul. Sebab ada orang yang tidak membenarkan ucapan Rasul. Mereka itu disebut orang-orang yang ingkarus sunnah. Pernah dengar nggak Bu? Mereka senang Al-Quran, tapi mereka nolak hadis. Pernah dengar nggak? Ingkarus sunnah. Bahkan mereka itu nggak sholat. Kenapa? Karena di Al-Quran tidak ada cara sholat. Ya, di Al-Quran nggak ada cara sholat. Di Al-Quran cuma perintah sholat. Cara sholatnya gimana? Di hadis Nabi. Nah, jadi ada orang yang nolak itu. Disebut mereka kelompok eling. Yang penting ingat aja, sholat bagaimana caranya aja. Nih Bu, bahaya ini. Padahal yang dikatakan Nabi itu kan wahyu ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Quran surat An-Najm surat yang ke-53 ayat 3 dan 4. Nah, itu yang kedua. Maka kita harus membenarkan semua ucapan Rasulullah. Dua. Yang ketiga, tadi sudah dilakukan tuh, yaitu beradab di sisi Nabi. Maksudnya apa Bu? Beradab di sisi Nabi itu kalau nama Nabi disebut, kita bersolawat. Al-bakhilu alladzi man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang yang bakhil, pelit, medit, koret, kikir, apalagi sejenisnya. Dia tidak bersolawat kepadaku. Maka buktikan kita cinta Rasul dengan bersolawat. Ayo sekali lagi kita bersolawat yuk. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Satu lagi lafaz khususnya, ya Rasulullah. Ya Habibullah, ya Rasulullah.
Muhammad ibni Abdillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ada yang hafal nggak garis keturunan Nabi? Ada yang hafal nggak? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikhar bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udda bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rubah bin Yasjubah bin Nabat bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Saruk bin Ra'u bin Falih bin Aibar bin Salih bin Arfakhsyad bin Sam bin Nuh bin Lama bin Matu' Salaf bin Ahnun bin Idris bin Niyad bin Malayil bin Kainan bin Yanis bin Syed bin Adam. Yang hafal tunjuk tangan, hadiahnya umroh. Supaya kita makin cinta pada Rasul. Itu menginspirasi kita, Bu ya. Bu, 5 tingkat ke atas orang tua kita hafal nggak? Ibu bin siapa? Bin. 5 ke atas saja hafal nggak? Nah, itu maksudnya kita cinta silsilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang yang keberapa ini cinta Rasul? Tadi yang keberapa? Tadi yang ketiga. Gimana yang keempat? Cinta pada Rasulullah. Yang keempat adalah ittiba. Ittiba gimana, Bu? Sunnah Nabi tunaikan. Salat kita sehari berapa rakaat? Berapa rakaat? Kira-kira udah cukup belum 17 rakaat? Tambahannya berapa? Tambahnya 33 ya. Qobliyah, ba'diyah, tahajud, witir, duha, syukril wudu, salat hajat, salat taubat, salat istikharah, salat sunnah mutlak. Tuh kira-kira sehari semalam 50 rakaat, ringan, enteng, gampang atau mudah? Jangan bilang susah, insya Allah. Kan cinta Rasul, betul. Mana ayatnya cinta Rasul? Satu lagi yang membaca ayatnya siapa? Ayo, surat 3 ayat 31. MC bagus juga suaranya ini. Ayo. Surat 3 ayat 31. Ini cinta Rasul ada 6 ya caranya ya. Sekarang nomor yang keempat. Ayo, surat 3 ayatnya nomor 31. Ya. Qul in kuntum. Fattabi'uni. Ya, artinya Ibu sekalian, saya tanya, yang kita perlukan dalam hidup ini apa? 2. 1, dicintai Allah. 2, diampuni Allah.
Kalau kita sudah dicintai Allah, diampuni Allah, maka insya Allah kita akan menjadi ahli surga. Kira-kira kita sudah dicintai Allah, diampuni Allah atau belum? Insya Allah. Maka kita mesti ittiba ya, ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sunnah itu diamalkan berpahala, ditinggalkan betul rugi ya. Jangan bilang apa-apa. Nah ya. Taib. Sekarang yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima itu membela ajaran Nabi. Cara ngebelanya gimana, Bu? Cara ngebelanya tunjukkan kita orang muslim, identitas kita sebagai seorang muslim. Ini ayatnya juga mesti dibaca ini, tapi nggak semua dibaca, cuman dari depan 5 karakternya aja. Ayo, Qurannya surat 48. Nanti saya stop, dibaca dulu suratnya 48 ayat terakhir. Ayat terakhir tuh ayat terakhir aja, ayat 29. Ayo, nanti saya stop sampai di kalimat yang mana, tolong dibaca. Siapa yang siap membaca? Surat 48 Al-Fat. Bu Hajah Diba boleh itu? Mana Bu Hajah Diba? Surat 48 ayatnya terakhir. Ya bataguna fadla ya udah sampai situ aja. Ayo coba sekali lagi dibaca. Sekali lagi ya sampai kalimat itu. Siapa yang mau baca? Yuk sekali lagi. Enggak, tadi ulangi tadi yang tadi aja. Sampai kalimat tadi itu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Coba artinya dibaca. Ayo. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil. Cukup. Nah itu Bu ya, itu pelajarannya ya. Kita bela ajaran Nabi itu kalau kita 5 identitas kita miliki. Tadi satu apa? Bersikap tegas. Asyidau alal kufar. Iya. Di hati kita harus ada satu kata saja. Inna dina indallahi Islam. Udah. Orang kafir lakum dinukum. Tuh. Nggak ada yang lain, cuma Islam yang selamat. 2. Ruhamai bainahum, kasih sayang sama-sama orang beriman, orang muslim. Nggak mungkin bertikai, nggak mungkin berseteru, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Karena muslim itu masih ingat nggak syairnya?
komunikasi lewat udara. Ulangi. Komunikasi lewat udara. Walau hanya sekedar WA. Bersaudara karena Allah Ta'ala. Bahagia sampai di surga. Itu baru muslim yang bersaudara. Ulangi ya. Komunikasi lewat udara. Walau hanya sekedar WA. Bersahabat karena Allah Ta'ala. Bahagia sampai di hafal? Iya. Kemudian yang ketiga apa? Engkau lihat mereka ruku dan sujud, berarti senang sholat berjamaah, berarti suka taklim. Ya, karena kita mengharapkan apa? Yang keempat, keridhaan Allah. Kaya bertakwa bahagia tidak mengapa, ya, daripada susah miskin menderita. Betul. Tapi kalau sedang mengalami ujian, nih Bu, kalau sedang mengalami ujian seperti Ustadz, pertanyaannya gini, sehat dosa bertambah, sakit dosa diampuni, pilih mana? Dosa diampuni. Saya ulangi Bu, pilih sakit dosa diampuni atau sehat dosa bertambah? Amin, Allahumma amin. Saya mendoakan ibu-ibu sehat lahir batin semua. Jangan lupa doakan Ustadz ya. Ini karena nurul Quran ini harus datang ini, Masya Allah ya Bu ya, Masya Allah. Kenapa kita hadir? Karena kita bersaudara, sehidup. Nah gitu loh. Masya Allah. Muridnya siapa sih? Siapa ustadznya? Yang mana orangnya? Yang sedang batuk-batuk. Allah karim. Amin Allahumma amin. Yang terakhir tadi apa? Ada tanda sujudnya gimana tuh? Umat Rasulullah itu tawadu. Apa tawadu Bu? Rendah hati, ilmunya luas, hartanya banyak, kedudukannya tinggi, pengaruhnya luar biasa, tapi tetap rendah hati, nggak sombong. Siapa dia? Semoga kita semua. Amin ya robbal. Jangan sendirian tawaduknya, tawaduknya bersama-sama. Insya. Tawaduk bukan berarti ngantuk. Ada yang ngantuk nggak? Jangan ada yang ngantuk. Kelihatannya panitia sudah siap-siap ya. Iya Bu ya. Jadi ada berapa Bu bukti cinta kita? Baru berapa? 5. Yang terakhir yang ke-6 yaitu menyebarkan ajaran Rasulullah. Bagaimana caranya? Balighu anni walau, yang tidak hadir hari ini, tidak bisa ikut taklim, kita beri kabar. Kita share ya Bu ya. Kita saling mengingatkan. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Nah mudah-mudahan dengan itu kita makin cinta kepada Rasulullah SAW. Sekarang kita tutup dengan bukti kita cinta kepada Al-Quran. Ayo. Allahumma arhamna bil Quran.
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ayo kita tutup dengan doa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang kita kaji hari ini bermanfaat, dimudahkan kita mengamalkannya, kita makin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapannya apa? Kita semua nanti berpulang ke rahmatullah dengan gelar husnul khatimah, dan di akhirat kita bersama di surganya Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.